Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani Pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dan doa dan harapan kami, Bapak Ibu seluruh para pendengar sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun. Haleluya. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita masing-masing Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami mengucap syukur. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan yang melindungi, menjaga, dan memberikan kami kekuatan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Rapilah pendengaran kami. Rapilah setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman yang tertulis dalam Kejadian 13 ayat 4. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Jika ingin berhasil dalam hidup ini, panggillah selalu nama Tuhan, saudara. Setiap orang ingin sukses dalam hidupnya. Amin. Sukses dalam berumah tangga, sukses dalam menuntut ilmu, sukses dalam membangun masa depan, hingga sukses di hari tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abram adalah pribadi yang perlu kita teladani, saudara. Hidupnya sangat diberkati oleh Tuhan. Bahkan dalam hal materi, saudara, ia menerima lebih dari yang diharapkannya. Dalam Kejadian 13 ayat 2 diceritakan sebagai berikut. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya banyak, saudara. Rahasia suksesnya dikisahkan dalam ayat renungan kita hari ini. Ia selalu memanggil nama Tuhan. Puji Tuhan. Apa artinya memanggil nama Tuhan, saudara? Membangun komunikasi dengan Tuhan, selalu mendengar suara Tuhan dan berbicara kepadanya. Tidak ada persoalan yang tidak diceritakan Abram kepada Tuhan, saudara. Ia juga selalu bersyukur dan memuji Tuhan. Memuji Tuhan atas setiap hari yang dilaluinya. Mezbah adalah sarana untuk kita menyembah Tuhan, saudara. Mezbah adalah sarana untuk kita menyembah Tuhan. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa membuat kita kokoh dan teguh di dalam menempuh perjalanan hidup ini selain Tuhan. Hanya Tuhan sumber kekuatan. Ini tampaknya sangat disadari oleh Abram, saudara. Tidak pernah sedikit pun ia meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Pada saat ia menyembah Tuhannya, Abram selalu mendapat kekuatan baru. Haleluya. Tidak pernah ia mengeluh, apalagi sampai menyerah, saudara. Ia terus bergerak maju menuju tujuan akhir. Bagaimana kita menjalani hidup ini, saudara? Apakah biasa-biasa saja? Apakah sebuah rutinitas, saudara? Atau kegiatan yang diulang-ulang? Kita merasa bosan atau bisa hidup tanpa tujuan kah? Sudah waktunya kita perlu membangun mezbah Tuhan. Kita akan keletihan, saudara. Kita akan kehilangan gairah dan semangat hidup. Kita bisa menyerah jika hanya bersandar pada kekuatan manusia.
membangun mezbah Tuhan artinya, saudara, kita memberikan waktu khusus untuk duduk diam di bawah kakinya. Kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk hingar-hingar di dunia ini, saudara. Kita masuk dalam hadiratnya yang damai, yang luar biasa. Kita membuka hati dan memberikan pikiran sepenuhnya dalam penguasaan Tuhan. Berada di mezbah Tuhan, kita sedang membangun komunikasi yang intens dengan Sang Pencipta. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita akan menjalani hidup ini tanpa takut dan khawatir bila kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan, meminta petunjuk daripada Tuhan, karena Tuhan yang mengetahui waktu-waktu yang belum dilalui oleh manusia. Dia tahu persis waktu-waktu yang akan kita lewati, saudara. Kita harus butuh petunjuk dari Tuhan. Bersama Dia, kita akan sukses menyusuri jalan kehidupan ini. Haleluya. Saudara, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kasih setia Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Oleh karena itu, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Itulah yang menjadi nasihat dan petunjuk bagi kami Tuhan. Untuk kami selalu bersandar kepada Tuhan, mempunyai hubungan yang intens dengan Tuhan, supaya kami dapat berguna dimanapun kami berada, supaya kami dapat berhasil, supaya kami tidak terperangkap oleh kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan yang selalu menjaga. Biarlah Tuhan yang selalu memagari setiap langkah hidup kami. Biarlah Tuhan yang selalu mengarahkan setiap hati tubuh dan jiwa kami, untuk kami melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati semangat. Berikan kami hati yang merindu akan Tuhan. Berikan kami hati yang mau selalu bersekutu, meminta petunjuk daripada Tuhan, mengandalkan Tuhan benar-benar di setiap aspek kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Termulialah nama-Mu Yesus pagi hari ini. Hamba juga berdoa untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar di pagi hari ini, program Santapan Rohani pagi hari ini. Berkatilah seluruhnya Tuhan. Berkati usaha pekerjaannya. Berkatilah Tuhan keluarganya. Tangan kasih Tuhan yang penuh kuasa menuntun, melindungi, menjaga, menghibur dan memberikan kekuatan bagi setiap Bapak Ibu saudara-saudara para pendengar program Santapan Rohani pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, sebentar juga Bapak Ibu seluruh para pendengar akan berangkat bekerja, beraktivitas, keluar rumahnya Tuhan sampai ke tempat pekerjaannya. Dalam pekerjaannya berkatilah Tuhan. Tutup bungkuslah selalu dengan kuat kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam pekerjaannya juga berkati hingga mereka semua mengalami sukacita daripada sorga dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan begitu juga kembali dari pekerjaan aktivitas mereka, kembali ke rumahnya bertemu dengan keluarga mereka masing-masing dalam perlindungan pemberkatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa
bagi mereka yang mengalami permasalahan, yang mengalami pergumulan Tuhan. Tuhan Yesus, tangan kasih-Mu penuh kuasa, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, hingga mereka dapat menanggungnya. Menanggung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka mengalami sukacita yang daripada sorga. Oleh karena kekuatan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Apabila mereka juga ada yang mengalami sakit, pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa. Tangan kasih-Mu Tuhan yang menjamah tubuh yang sakit, sehingga yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Bagi-Mu-lah pujian, hormat, dan keagungan. Pagi hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Kami percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Demikian perjumpaan kita pada saat pagi hari ini. Dan sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.